dari tubuhnya dan memberikan uang tanpa meminta imbalan sedikit pun darinya, maka berkah wasilahku menghindari zina, bukakanlah pintu gua yang tertutup, batunya geser lagi. Bisa keluar kan? Namanya apa ini? Ibu sudah makan siang? Sudah ya? Sehat ya? Apa tadi namanya tadi? Wasilah. Sama-sama dong. Wasilah. Perantara. Bisa keluar nggak nih? Ya Allah, kata yang ketiga, saya punya karyawan, pegawai. Setiap awal bulan saya berikan uang gaji. Suatu ketika di awal bulan pembagian gaji, ada satu orang yang belum nerima gajinya, sudah pergi, hilang entah kemana. Maka uang gajinya aku putar, aku belikan domba. Lama-kelamaan banyak. Aku belikan sapi, lama-kelamaan banyak. Aku belikan ontak, lama-kelamaan banyak. Pegawainya banyak, lahannya pun semakin luas. Maka dia mendatangiku suatu ketika, ngapain? Minta gajinya. Maka aku bilang, lahan pegawai yang banyak juga binatang ternak adalah milik engkau semua. Dia mengatakan, engkau jangan bercanda, ala tastahzi'u. Aku enggak bercanda. Maka dia mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun untuk diriku. Berkah wasilahku, kejujuran dan amanah, juga sedekah tidak perhitungan. Bukakanlah pintu gua yang tertutup, batunya geser lagi. Bisa keluar nggak? Namanya apa? Sini deh, wasilah. Berarti kalau begitu bisa nggak dengan Asmaul Husna? Bisa apa enggak? Bisa. Kalau umpama orang punya temperamen, emosian, dikit-dikit marah, apa zikirnya? Ya Allah, ya Sobur. Apa tadi? Ya Allah, ya Sobur. Tiba-tiba dia lewat keluar kota, jembatan. Di jembatan gelap, dia nyalakan lampu dimnya sambil lihat, sambil mengatakan, numpang-numpang anak babong, numpang kucing bukan, tapi apa? Ya Allah, ya mukmin, ya Allah, ya salam. Minta keamanan dan keselamatan. Berarti kalau begitu, Asmaul Husna bisa dijadikan pakai wasilah. Apa tadi? Nah, yang kita bahas pada saat ini adalah Ar-Razzaq. Apa? Ar-Razzaq adalah Allah Maha Pemberi. Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi apa? Rezeki. Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, kalau Allah Maha Pemberi rezeki, namanya Ar-Razzaq. Kalau hamba Allah yang berharap rezeki, namanya Abdul Razzaq. Apa namanya? Makanya ada orang namanya Abdul Razzaq, berarti dia hambanya Allah, Allahnya yang Maha Pemberi apa? Rezeki. Diharapkan biar dia selalu mendapatkan apa? Rezeki. Tapi di Cepete Abdul Razzaq panggilannya Oja. Yusuf panggilannya Syafi'i. Sampai yang bicara Hashim. Ya, biasa aja dong. Bisa pakai bangkis lah. Berarti kalau gitu Abdul Razzaq adalah hambanya Allah, pemberi apa? Rizki. Kalau dalam terjemahan Arabnya rizki, apa tadi? Rizki. Kalau umpama tulisan kamus bahasa Indonesianya rezeki, rezeki pakai Z. Ulangi ya, kalau Arabnya apa tadi? Rizki. Kalau bahasa Indonesia kamusnya rezeki, tapi kalau di Cepete rejeki. Jadi kalau ibu mau bicara rizki, rezeki, rejeki, semuanya benar. Silakan dicatat. Rezeki adalah sesuatu yang menyenangkan hati. Apa tadi? Rezeki sesuatu yang menyenangkan hati. Sesuatu yang menyenangkan apa? Hati. Itu namanya rezeki. Berarti saya saat ini belum dapat rezeki karena saya kehausan, gak ada air minum. Sabar. Makasih Mbak Elva. Berarti ini saya dapat apa nih? Rezeki. Berarti rezeki apa tadi? Sesuatu yang, ulangi nih,
Rezeki adalah sesuatu yang apa? Cuma sekarang gini, rezeki adalah sesuatu yang menyenangkan hati. Ini ibu hadir siang ini, hati ibu senang atau tidak? Berarti kalau begitu, sekarang ibu sedang mendapatkan rezeki. Dapat kita pahami Pak Bu, ternyata dalam Islam rezeki itu bukan hanya sesuatu yang dihitung secara materi, nominal. Orang dapat duit, dapat rezeki. Duit yang nggak dapat, belum rezeki. Orang dapat hadiah, rezeki. Nggak dapat hadiah, dia bilang bukan rezeki. Padahal yang menyenangkan hati itu adalah apa? Rezeki. Duit banyak, sakit-sakitan. Duit sedikit, tapi sehat. Pilih yang mana? Duit banyak, sakit-sakitan. Duit sedikit, tapi sehat. Pilih yang mana? Berarti kalau begitu, sehat juga adalah apa? Rezeki. Saya ulangi ya, sehat. Alhamdulillah, berarti Ustaz dapat apa ini? Rezeki. Ya Allah, nempel banget lagi, sabar ya Allah. Berarti Ustaz dapat apa? Rezekinya satu apa dua? Ada nggak Ustaz yang tergoda sampai nikah lagi sama jamaah pengajian? Jangan gas, biasa aja. Ada nggak? Berarti dapat apa dia? Berarti rezeki itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati. Ya Bu ya? Tidak harus secara materi. Sesuatu yang membuat hati senang itu adalah rezeki. Punya anak, rezeki. Punya suami, rezeki. Nggak punya suami, rezeki. Itu kayaknya suaminya yang kabur ya. Berarti kalau begitu, rezeki adalah sesuatu yang menyenangkan apa? Hati. Ya Allah, semoga ya kita semuanya selalu senang hati kita. Sudah? Sekarang silakan dicatat. Pengertian yang pertama tadi sudah, arti kata rezeki. Sekarang yang kedua, sifat Allah dalam memberikan rezeki. Apa tadi? Sifat Allah dalam memberikan apa? Rezeki. Satu, Allah memberikan rezekinya tidak pilih kasih. Saya ulangi ya, Allah memberikan rezekinya tidak pilih apa? Kasih. Quran surat ke-9 ayatnya 30. Bang Ali tolong berikan ini Bang ke Mbak Eva. Surat ke-9 ayat berapa? 30. Ayat ke-30. Surah At-Taubah ayatnya 30. Langsung terjemahkan Mbak Eva. Surahnya ke-9 ayatnya berapa tadi? 30. Surat ke-9 ayatnya 30. Silakan. Nama suratnya apa? At-Taubah. At-Taubah. Baca bismillah dulu, angkat suaranya. Ya, silakan. Langsung. Enggak, terjemahnya silakan. Langsung terjemahnya. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Orang Yahudi berkata, Uzair adalah putranya siapa? Allah. Jadi mereka orang Yahudi menganggap Allah itu punya anak. Namanya adalah Uzair. Pakai ain. Sini. Uzair. Enggak ngeden. Uzair. Biasa aja. Uzair. Apa tadi? Putranya Allah, kata orang Yahudi adalah Uzair. Terus? Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Jadi orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah putranya siapa? Berarti kalau kita Islam meyakini lam yalid, Allah tidak beranak juga tidak diperanakan. Sekarang lihat sini yuk. Hadisnya Bukhari Muslim. Angkat suaranya.
Ustaz. Udah ikuti saya aja ya. Ya. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Kelihatan nggak? Oke, tulisannya ada nggak? Ada. Kebaca nggak? Yuk sama-sama. Ma'ahadun Ma'ahadun asbaru asbar ala ada ala sami'ahu sami'ahu minallahi. minallahi. Tidak ada satupun yang melebihi kesabarannya Allah. Tidak ada satupun yang melebihi apa? Jadi kalau begitu makhluk nggak ada yang melebihi kesabarannya Allah, dan memang tidak boleh membandingkan Allah dengan makhluk. Tapi di ayat ini Allah katakan tidak ada yang melebihi kesabarannya siapa? Allah. Di sini Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, yad'una lahul walad. Allah dituduh punya anak. Tidak ada yang melebihi kesabarannya siapa? Allah. Allah dituduh punya apa? Sama orang Yahudi. enggak, yang pertama sama orang namanya Uzair, sama orang Nasrani namanya. Tapi Allah mengatakan, tapi Nabi mengatakan summa yu'afihim, tapi Allah mengampuni mereka, wa yarzuquhum, tetap memberikan rezeki kepada mereka. Dituduh punya anak, tetap memberikan apa? Rezeki. Berarti kalau begitu Allah memberikan rezeki tidak pilih dia mau beriman atau tidak, dia mau sholat atau tidak, dia mau menyembah apa tidak, tapi tetap dikasih. Benar ya? Benar kan? Tapi kalau Hashim yang bicara, biasanya ngasih sama orang yang disayang. Siapa tuh? Sehat semua Bu? Ibu saya. Umumnya kita memberi sama yang kita kenal. Benar nggak? Sama yang kita sayang. Tapi kalau Allah memberikan rezeki, tidak pilih kasih. Mau dia ibadah enggak, dikasih. Maka apabila kita menjumpai seseorang di jalan yang nampaknya barangkali kita enggak suka, tapi dia butuh, cepatlah, ya Allah, ya Razak. Ya Allah, ya Razak. Allah memberikan sesuatu, tidak pilih kasih. Kalau kita biasanya ngasih kepada orang yang udah ngasih. Pelan-pelan ya, ngasih sama orang yang sudah apa tadi. Tapi kalau Allah, nah sekarang ulangi saya. Yang dikasih belum tentu disayang. Yang tidak dikasih belum tentu tidak disayang. Ulangi. Ya Allah, mudah jamaah nerima ilmunya. Yang dikasih belum tentu, yang tidak dikasih. Berarti kalau ada anak SD kelas 3 minta uang jajan sama orang tuanya 1 juta, kasih nggak? Tapi bukan berarti maka ibu tidak dikasih uang belanja sama suami. Itu beda perkara ya. Jadi kalau begitu orang kaya belum tentu mulia, orang miskin belum tentu hina. Ibu Khadijah, orang kaya belum tentu. Ya Allah ya Rahman, sabar ya Allah. Orang kaya belum tentu mulia, orang miskin belum tentu hina. Makanya Allah punya sifat dalam Asmaul Husna Al-Qabid Al-Basit. Apa tadi? Al-Qabid Al-Basit. Yuk kita baca Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai Ar-Razzaq. Tidak lihat Google, langsung Ar-Razzaq ada. Ke saya semuanya. Mulutnya dibuka. Ya Allah. Yang lagi makan dia beradu. Allah. Yang lagi ya sama-sama ya. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Malik. Ya Qudus. Ya Salam. Ya Mu'min. Ya Muhaimin. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq. Nah, Ya
Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Qasim, Ya Covid, Ya Covid, Covid Corona. Ar-Rahmanir Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim. Sini ya, saya. Al-Qabid, Al-Basit. Enggak, ibu jangan begini. Al-Qabid saya aja. Saya aja ya. Qabid Basit saya aja ya. Apa? Al-Qabid, yang maha menyempitkan. Ya Allah, sabar ya Allah. Yang maha menyempitkan, yang maha melapangkan, yang maha menyempitkan, yang maha melapangkan. Yang disempitkan belum tentu Dari saya. yang ibu semua. Ibu sudah makan siang ya? Sekarang pandangan ke depan semuanya ya. Fokus semuanya sini. Ya Qabid, yang maha menyempitkan, Ya Basit, yang maha melapangkan. Yang disempitkan belum tentu hina, yang dilapangkan belum tentu sama-sama. Yang disempitkan belum tentu hina, yang dilapangkan belum tentu. Berarti orang miskin belum tentu, dan orang kaya belum tentu. Nah, makanya ada orang namanya Abdul Basit itu melapangkan. Makanya ada orang namanya Abdul, nggak ada orang namanya Abdul Qabid. Berarti hidupnya sempit terus. Abdul Basit. Berarti Allah memberikan rezekinya tidak pilih kasih. Allah, dia nggak ibadah aja dikasih, tapi yang dikasih belum tentu disayang. Ya benar ya? Ya. Yang tidak dikasih belum tentu diapakan? Tidak diapakan, disayang. Kedua, silakan dicatat sifat Allah apa? Ar-Razzaq. Kedua, Allah dalam memberikan rezekinya sesuai kehendaknya. Ulangi, Allah dalam memberikan rezekinya sesuai dengan apa? Buka Quran surat 34. Buka Quran berapa tadi? Surat 34. Masih Bu Herfa, tolong terjemahin. 34 namanya Sabah. Ayatnya 39. Surah 30 berapa tadi? 34 4. As-Sabah. Ayatnya berapa? 39. Yuk, angkat suaranya. Ikuti saya. Ya, 34 Sabah ayatnya berapa? 39. Angkat suaranya ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Silakan Bu Helva, sampai situ dulu, silakan. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Ke depan dulu. Berarti Allah memberikan rezeki semaunya, sesukanya, sekehendaknya. Benar? Benar nggak? Ibu semua, ada orang tua anaknya 5. Yang pertama miskin, kedua kaya,
ketiga kaya, keempat kaya, kelima miskin. Emang itu maunya siapa? Allah. Berarti kalau begitu manusia tidak bisa menahan atau menutup rezeki orang. Benar ya? Benar nggak? Berarti yang memberikan rizki itu Allah, dan Allah memberikan rezekinya semaunya, sekehendaknya. Bisa nggak ngatur Allah? Ngatur ustaz? Ustaz kajian di Cibubur jam 10, sebelum jam 10 dari tempat ya Ustaz. Bisa nggak ngatur? Bisa. Tapi ngatur Allah? Tidak. Berarti Allah dalam memberikan rezekinya sesuai dengan apa? Kehendaknya. Kita hanya bisa nerima dengan ikhlas dan sabar. Ikhlas dan apa tadi? Karena pernah saya sampaikan di langit ke-7 ada buku namanya Lauhul Mahfuz. Berapa bagian rezeki kita udah ada di sana. Berarti kalau begitu kita nerimanya harus ikhlas dan apa? Sabar. Kalau begitu rezeki Allah, Dia memberikan rezeki sesuai dengan kehendaknya. 2, ulangin. Yang pertama, Allah memberikan rezeki. Sifat yang pertama, Allah memberikan rezeki barang-barang tidak pilih. Yang kedua, Allah memberikan rezeki sesuai dengan apa? Ketiga, Allah memberikan rezeki. Sifat yang ketiga, Allah dalam memberikan rezeki tidak pernah minta balasan. Ulangi ya, Allah dalam memberikan rezeki tidak pernah minta apa tadi? Balasan. Nah gini nih, ada nggak orang bilang begini, dasar tuh anak nggak tahu ucapan terima kasih? Ada? Berarti kalau begitu jangan pernah minta balasan dari orang yang kita udah kasih. Ini saya lagi belajar nih Bu. Jangan pernah minta apa tadi? Dari orang yang udah kita apa? Capek minta balasan sama orang yang udah kita kasih. Capek. Berarti minta balasan hanya dari siapa? Allah. Berarti Allah memberikan rezeki kepada hambanya tidak pernah minta apa? Balasan. Tapi harus disyukuri dengan ibadah. 1. Allah memberikan rezeki tidak dikasih. Kedua, Allah memberikan rezeki Menurut kehendaknya. sesuai dengan apa? Kehendaknya. Ada yang di sebelah kita cantik, benar? Ada yang di sebelah kita kaya, ada yang di sebelah kita kendaraannya lebih bagus. Emang itu bagian dari apa? Rezeki. Quran suratnya kelima ayatnya 27. Al-Maidah. Berapa tadi? Kelima. Suratnya ke 5. Surat kelima ayat berapa? 27. Masih Mbak Helva. Yuk kita bahas ini. Surat kelima ayatnya 27. Angkat suaranya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Watlu alaihim naba abnai Adama bilhaq. Silakan Bu Helva. Ini ayat ini bagian biar kita enggak. Silakan ayat 27. Ayat 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Kisah kedua putra Adam. Apa tadi? Kisah kedua putra siapa? Dalam Quran gak disebut, tapi dalam beberapa buku tafsir disebut. Kisah dua putra Nabi Adam adalah Qabil dan Habil. Sini, apa tadi ini? Qabil dan apa ini? Ini ada hubungannya dengan rezeki nih. Qabil lahir kembar,
Qabil lahir kembar dengan perempuan cantik namanya Ikrimah. Dan Habil lahir kembar dengan perempuan yang tidak secantik Ikrimah namanya Labudha. Ini cantik, ini enggak bilang kurang, pokoknya enggak secantik ini. Jadi Qabil lahir dengan cantik, ini lahir dengan tidak secantik siapa? Allah mewahyukan Nabi Adam nikahi anak musilang. Berarti Qabil nikah dengan Habil nikah dengan. Nah, berarti kalau begitu Qabil dapatnya yang tidak secantik, sedangkan Habil dapatnya yang adik abang, adik perempuan, adik laki-laki, kakak perempuan. Di zaman Nabi Muhammad boleh nggak nikah begini? Kenapa boleh ini? Nggak ada anak bisa lagi. Karena memang perintahnya siapa? Dan memang kebetulan nggak ada orang lagi. Benar banget Bu? Sudah ya? Bisa dipahami ya semuanya nih? Bisa dipahami ya? Nah, sini deh ke saya. Qabil nggak suka adiknya dapatin yang, kan adiknya dapat rezeki, benar ya? Apa yang terjadi? Qabil nggak suka adiknya dapat yang lebih cantik, rezekinya Ikrimah. Maka inilah dosa yang pertama ada di muka bumi, yaitu hasad. Apa namanya? Yaitu iri. Makanya Allah ngasih rezeki kepada dia, emang itu bagian rezekinya. Kalau kita nggak suka Allah ngasih rezeki ke dia, berarti Allah benci sama kita. Kenapa? Karena ada sifat apa ini? Jadi kalau begitu dosa yang pertama di atas langit, Nabi Adam diciptakan, malaikat disuruh apa? Sujud. Benar ya? Iblis sujud nggak? Sombong. Dosa yang pertama di atas langit, sombong. Dosa pertama di muka bumi, iri. Yuk pelan-pelan ya. Dosa pertama di atas langit, dosa pertama di muka bumi. Apa irinya Qabil kepada siapa? Habil. Apa penyebabnya? Sini deh. Apa penyebabnya? Ya Allah, ya Allah. Bagus semuanya ya Bu. Qabil nggak suka sama siapa? Karena dapetin yang apa? Cantik. Maka dari itu iri pertama dosa yang ada di mana? Penyebabnya apa? Perempuan. Ulangi sama-sama. Apa penyebabnya? Perempuan. Makanya fitnah yang terbesar bagi laki-laki diantaranya adalah fitnah perempuan. Makanya laki-laki bisa maju sukses berkah karena perannya, tapi laki-laki bisa tersungkur jatuh sejatuh-jatuhnya karena perannya siapa? Bu, ada nggak suami nikah lagi sama yang kedua, justru yang kedua malah semakin jatuh, kembalinya ke yang pertama lagi? Ada nggak begitu? Saya nggak bilang banyak, ada apa enggak? Kayaknya ibu ngancem banget, jangan suamiku pada kabur lagi. Udah kembali lagi ya. Berarti kalau begitu awal permulaan dosa di muka bumi apa tadi? Iri. Ngelihat teman pakai tas mahal, mereknya kremes, merek apa, punya mobil bagus. Gimana caranya Ustaz? Ibu hafalin ya. 3 hari hafalin. Suratnya 59 ayat 10. 59. Berapa tadi? Tolong ditulis ayat biar enggak iri sama nikmat orang. Apa tadi? Ayat biar enggak apa? Ayat biar enggak iri sama nikmat orang. Suratnya berapa tadi? 59. Nama suratnya Al-Hasyr. Apa
Apa namanya? Al-Hasyr. 10. Ya, fokus ya. Lihat ke Qur'annya. Ikuti saya. Walladzina ja'u, yuk. Min ba'dihim yaquluna. Ini baru nih, dihafalin ya. Rabbana ighfir lana. Artinya ya Allah ampuni kami. Berarti ini doa buat diri kita biar diampuni dosa. Lagi, yang kedua, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan juga ampuni dosa saudara-saudara kami yang telah mendahulukan kami dalam keimanan. Berarti masuk nggak abang, adik, sepupu, orang tua yang sudah meninggal? Doa pengampunan buat keluarga yang sudah meninggal sampai teman. 3 baru. Wala taj'al fi qulubina. Dan jangan kau jadikan hati kami. Gimana? Jangan apa? Jadikan hati kami. Sama-sama. Ghillal lil ladzina amanu. Sini ya. Ghilla. Iri, dengki. Apa tadi? Iri. Rabbana innaka raufur rahim. Ke depan dulu ya. Ngelihat orang lebih cantik, lebih tampan, lebih sukses, kendaraannya lebih mewah, pakaiannya lebih bagus. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Biar jauh dari sifat apa? Iri. Atas nikmat rezeki kepada apa Allah berikan kepada siapapun. Mulai saat ini jauhkan iri dengan apa? Dengan apa? Doa. Sama-sama. Jauhkan iri dengan apa? Doanya surat apa? 59 ayat berapa? 10. Coba handphonenya ditaruh, pandangan ke depan, bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Angkat suaranya. Ibu cantik enggak? Cantik. Ketika lihat orang yang lebih apa? Yang lebih cantik, yang lebih tinggi, yang lebih langsing, iri. Jangan sampai iri itu pada akhirnya dengki. Gimana caranya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur. Dengan begitu, maka kita tidak iri sama nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sama-sama. Allah memberikan rezeki yang pertama tidak. Barang-barang Allah memberikan rezeki yang kedua tidak. Yang kedua sesuai. Makanya ada adik abang, tetangga lebih kaya, lebih miskin, emang itu maunya siapa? Allah. Yang ketiga, Allah memberikan rezeki tidak pernah minta balasan. Ya Ibu ya? Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Keempat. Ibu jangan marah-marah, gak enak tidak. Yang pertama arti, yang kedua sifat Allah memberi rezeki. Itu udah selesai 3 aja. Oh begitu. Dan yang keempat yaitu amalan pendatang rezeki. Apa tadi? 1. Suratnya 24. Berapa suratnya? Suratnya 24. Suratnya 24. Nama suratnya An-Nur. An-Nur. Sudah belum? Suratnya, wah ini buat 3 nih. Ayatnya 32. Silakan Bu Herfa langsung terjemahkan. Tolong ayat ini difoto. Ayat ini difoto. Ya. 24, 32. Surahnya 24. Apa tadi? Ayatnya 32. An-Nur ayatnya 32. Dan
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Ulangi lagi. Yang lain tolong fokus. Gimana? Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Ke depan dulu. Nikahin orang yang membujang. Berarti gadis sama bujangan kita kawinin. Bukan itu. Maksudnya tetangga, keponakan, adik, sepupu udah ada jodoh tapi uang mereka enggak punya. Kita yang punya kelebihan bantu nikahkan mereka biar tidak terjadi atau menimbulkan fitnah. Ya Allah, sabar ya Allah. Alhamdulillah dapat ilmu, masya Allah. Coba sini semuanya, mumpung masih ingat. Ibu ke tangan saya. Subhanallah, masya Allah. Apa tadi? Subhanallah. Masya Allah. Dalam Quran, tidak buka Quran ya. Surat 17 ayat 1, peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang dahsyat. Hanya Allah yang bisa berbuat. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sebelum subuh Nabi udah di Mekah kembali. Maka ucapannya Subhanallah. Sesuatu yang Allah hanya bisa subhanallah. Apa tadi? Ngelihat gunung yang menjulang tinggi. Sama-sama dong. Ngelihat bintang-bintang di atas langit yang indah dengan rembulan, ucapannya. Melihat hamparan laut yang begitu luas. Sedangkan masya Allah, Allah titipkan kelebihannya kepada dia. Allah titipkan kelebihannya kepada dia. Ulangi. Allah dia bisa pintar karena siapa? Allah. Maka apabila ngelihat orang pintar, ngelihat orang yang suaranya bagus, ngelihat orang yang cantik, Ustadz pulang dari sini depan mobil Ustadz, perempuan cantik terbuka aurat, ucapannya Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah rezeki. Jadi kalau begitu nikahkanlah orang-orang yang masih apa tadi? Memuja. Ulangi Bu Eva. Ulangi lagi. Ulangi. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Terus. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu. Terus. Yang laki-laki dan perempuan. Terus yang ini pelan-pelan ya, kasuan ini pelan-pelan. Terus lagi. Jika mereka miskin. Jika mereka miskin, merekanya yang mau menikah atau yang menikahkan? Yang mau menikah. Yang mau menikah. Ulangi Bu Hepa, sekali lagi. Jika mereka miskin. Kalimatnya di Quran bukan miskin Bu, fukoro. Coba lihat dari yang ujung sampai awal. Yang kedua. Surat apa? Kalimat yang kedua, iyakunu fukoro. Apa bedanya miskin sama fakir? Kalau miskin punya penghasilan nggak cukup. Kalau fakir boro-boro. Apa tuh? Nggak punya apa dia? Jadi lebih rendah fakir apa miskin? Fakir. Jika yang mau menikah fakir. Jika yang mau menikah apa? Ulangi perhatian terakhir. Jika, pegang mikrofonnya. Jika, coba gimana? Jika mereka fakir gitu. Iya. Allah akan memberi kemampuan. Allah akan memberi apa? Kemampuan. Jika yang mau menikah miskin atau fakir, Allah memberikan apa? Kemampuan. Berarti kalau begitu dengan menikah Kaya. Mendatangkan ya rezeki. Allah ya Rahman, mudahkan jamaah ilmu ya. Angkat suaranya. Iyakunu. Yang kedua. Ya apa yang apa kalimat keduanya? Masih ayat yang sama. Iyakunu. Angkat suaranya. Fuqara. Jika yang mau menikah fakir atau bareng-bareng nih. Yughnihimullahu. Kaya bahasa Arabnya goni. Maka Allah akan mengkayakannya, mencukupinya,
memberikan rezekinya bareng-bareng. Min fadli. Maka kalau begitu dengan nikah, dengan menikah, tambah Kaya. kita dibahas apa, Bu? Maka dengan menikah tambah. Rezeki. Maka salah satu amalan menambah rezeki adalah berarti kalau sering menikah itulah alasan orang beralasan istrinya banyak, karena dia meyakini bagian istri kedua, ketiga, keempat itu pasti ada. Makanya banyak menikah. Yuk sama-sama. Amalan penambah rezeki yang pertama adalah Menikah. Menikah. Ke depan ya, lihat ya. Ini suami nih. Ini istri nih. Ini laki, ini perempuan. Mereka saling suka, dipertemukan dengan kehendak Allah, jadilah mereka menikah. Ibu, ini ada bagian rezekinya di atas sana, benar nggak? Ini juga ada bagian rezekinya, benar nggak? Ketika mereka menyatu dalam satu atap rumah tangga, maka rezekinya tambah kurang apa tambah banyak? Makanya apabila di antara mereka nih ada yang meninggal, ini dapat bagian nggak? Dapat. Ini dapat hak waris nggak? Makanya suami jangan sombong dia punya rumah setelah menikah, itu bisa jadi karena peran adanya istri. Betul. Jangan begitu dong, biasa aja dong. Begitu pula istri jangan sombong. Dia bisa punya perhiasan itu juga karena ada perannya siapa? Suami. Makanya suami bisa sukses karena berkahnya siapa nih? Istri. Semakin banyak istrinya yang mendoakan. Bocor, saya mau nikah lagi bocor ini. Dah, bisa dipahamin apa enggak nih? Bisa dipahamin nggak? Berarti Hashim, Pak Adi, Bang Ari, siapa Pak namanya Pak? Rifki, lemah lembut. Bapak? Tony, Toniun. Ini di kampus nggak ada kayaknya ya. Maaf saya ya. Berarti kalau begitu Pak Tony, Pak Rifki menikah, maka sebenarnya rezekinya bukan semakin kurang, semakin menumpuk. Tapi ada nggak orang nikah udah lama tetap aja miskin juga? Berarti yang paling pas nyebutnya qadarullah. Apa yang paling pas? Sini, saya pernah nyampein. Fala takul. Bu ikut saya. Lau. Jangan mengatakan seandainya, apabila, jikalau, apa, coba ini, coba ya nikah sama dia, saya jadi kaya, nggak boleh. Tapi ucapkan qadarullah. Apa tadi? Jadi kalau begitu, umumnya orang setelah nikah tambah apa? Karena ini Bu, sudah ada bagian, ini sudah ada bagian. Dan saya perhatiin, biasanya orang suami istri kompak, maka rezekinya nambah. Siapa contohnya? Ustadz punya tetangga soto ceker, tambah sukses. Soto di Jalan Abdul Majid, tambah sukses. Karena apa? Ketika berusaha, ketika dia berdagang, suami istri kompak. Suami istri kompak, maka rahmat Allah akan turun. Tapi kalau ini suka bertengkar, suka berantem, bermusuhan, maka rahmat yang aturan turun, maka akan terhalang. Maka mulai saat ini, jagalah hubungan suami istri yang penuh dengan berkah, rezeki akan mengalir. Amin. Pak Rifki, istri ada? Pak Tony ada? Di sini ada? Istri di sini. Maafin saya ya Bu. Ada sih Pak Rifki sini? Oh, maafin saya ya Bu. Amalan pendatang rezeki yang pertama. Menikah. Nih. Surat ke-17 ayatnya Al-Isra 30. Surat berapa? 17. Surah ke-17 ayatnya berapa? 30. Yuk baca, gue Alfa siap-siap. Kok saya mulu Ustaz? Sesuai kehendaknya.
Qadarullah. Sudah belum? Dah. Tolong Bu, ayat ini difoto. Difoto gimana caranya kalau di handphone? Oh, Screenshot. ini terkenal nih Bu, Bang Ari. Surat 17 Wah, ayat tadi saya 30. pengajian subuh di Pondok Kelapa, ditanyain Ya, juga ayat ini 30. terkenal. Insya Allah nih program dia nih ini dengan Bang Adi selalu jadi berkah. Amin. Pak Rifki berkah Ustaz? Berkah juga Pak Rifki. Maka Pak Rifki bawa istri cocok, aman, teratur, damai, rezeki akan nambah. Amin. Makanya orang yang nikah biasanya badan semakin apa? Gemuk. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Angkat suaranya dong. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Oh, salah saya 31. 31 baru mau bilang Salah siapa? Jamaah apa ustadznya? Ustadz juga? Wahai seseorang yang namanya lemah lembut, maafkanlah saya. Udah belum? 31 dah. Ayat berapa? 31. Nah, yuk sama-sama. Wala taqtulu. Wala taqtulu. Tadi ibu bingung ya, nyari mana? Enggak ada gitu ya. Iya. Pasti mendekati. Bang Adi, nikahnya jamaahnya sampai ujung-ujung. Masya Allah, banyak ya. Tapi kok kenapa kok perempuan semua banyaknya ya? Bener ya? Dan saya dapat info dari beberapa orang katanya yang datang pada Sabtu siang di Al-Hakim kebanyakan single parent. Ya semoga aja datang pengajian dapat jodoh ya. Tapi pada menikah semua jadi kita semuanya. Ada yang belum nikah tuh kecil. Yuk sama-sama ya, bareng-bareng. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalau yang belum dapat jodoh depan saya semoga Allah berikan jodoh yang soleh. Amin. Bilang jodoh amin kenceng banget. Silakan Bu Elva. Baca bismillah Bu Elva. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ini kebiasaan jahiliyah, suka membunuh anak-anaknya karena takut banyak yang mempanin, banyak mulut, akhirnya mereka beranggapan akan jatuh apa? Miskin. Terus. Kamilah yang Kami memberi. itu Allah menunjukkan kebesaran. Bentar, maaf saya potong Pak. Kami apa tadi? Kami itu Allah menunjukkan kebesaran. Allah menyombongkan. Boleh nggak Allah menunjukkan kebesaran sombong? Boleh apa enggak? Yuk baca Asma Husna sampai Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Ayo Pak Rifki, Pak Tony bareng-bareng. Buka ininya. Jangan Google, langsung Google. Ustaz. Al-Mutakabbir Al-Jabbar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Jadi yang berhak sombong siapa? Allah. Allah boleh sombong nggak? Boleh. Ustaz? Enggak boleh. Ada nggak Ustaz sombong? Ada. Ini yang Otek, la ilaha illallah. Wallahi saya dengar dari pojok barusan sana ya. Ada nggak Ustaz sombong? ada. Di depan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ulangi Bu Elva, pegang mikrofonnya. Ulangi, silakan. Kamilah yang Dari memberi. awal. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Terus. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Mereka ini siapa? Allahumma sahil umurna ya arhamar rahimin. Silakan jamaah nerima
ilmu. Mereka masa Allah. Ibu, Nabi Nuh bikin kapal laut. Siapa yang bikin kapal laut? Nabi Nuh. Tiba-tiba ada sosok yang nyerupai Nabi Nuh ikut masuk ke kapal Nabi Nuh. Diusir sama Nabi Nuh, ternyata dia adalah iblis. Iblis bicara di kapal Nabi Nuh lagi diusir. Dakhaltu li usiba quluba ashabi. Aku ingin ganggu hati umatmu wahai Nuh. Hati atau pikiran. Hatinya sama aku, pikirannya sama aku. Kata siapa? Enggak yang ngomong sekarang nih. Yang ke saya udah ngomongnya biasa aja lah ya. Hati dan pikirannya sama siapa? Iblis. Oh, Pak Ustaz, hati dan pikiran sama siapa? Tapi jasadnya sama siapa? Nabi Nuh. Pelan-pelan ya. Jasad umatnya Nabi Nuh sama siapa? Nabi Nuh. Pikiran dan hati sama siapa? Ibu, jasadnya sekarang kan di masjid sama saya. Tapi saya nggak tahu Bu, jasad ibu di sini, pikirannya kemana? Tanah abang lah, itulah yang kadang nggak connect. Ya Allah. Ulangi lagi dari awal Bu Herfa. Ulangi dari awal Bu Herfa. Pegang mikrofonnya. Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya, fokus ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Allah melarang kita membunuh anak karena takut apa? Mereka menyangka banyak mulut, banyak yang dikasih makan, padahal tidak. Allah melanjutkan. Silakan Bu Helva. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Merekanya siapa? Alhamdulillah. 2 kali. Anak siapa? Mereka siapa merekanya? Anak. Dan yang terakhir, Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Jadi yang ngasih rezeki ke anak-anak kita siapa? Terus lagi. Dan kepadamu. Kepada siapa? Orang tua. Semuanya lihat ke meja. Lihat. Ini bapak. Ini laki-laki. Digeser dulu dah. Ini buat di mobil ntar. Ini apa tadi nih? Geser dulu nih. Ini enak nih, habis antar di mobil, habis makan ini minum ini dah. Terus sampai mana tadi ngomong ya? Ini apa tadi? Ini bapak. Laki-laki. Ketemu. Saling suka. Sebelah sini. Saling suka, menikah, tambah rezeki enggak? Akhirnya setelah menikah, ya diambil lagi. Boleh banget. Nih punya apa nih? Berarti kalau begitu, dia menikah membuahkan anak. Sini semuanya ke saya. Ya, anaknya masih kecil. Maka Allah memberikan rezekinya melalui siapa? Siapa nih? Maka kalau begitu, orang tua ada aset, ada tanah, ada kontrakan, itu bisa jadi karena wasilahnya. Orang tua jangan sombong. Nah, kamu kalau nggak saya kuliahkan, kamu nggak bisa S1. Bapak ingat ngomong begitu sih. Ingat, sebenarnya rezeki anak itu udah ada, dititipin sama siapa? Sama siapa nih? Makanya apabila ini mati nih, meninggal, maka hartanya jadi milik siapa? Jadi anak penambah rezeki. Maka ada yang bilang orang tua dulu banyak anak. Anak saya 2 perempuan, semoga yang ketiga laki-laki. Perempuan lagi Ustaz, semoga yang keempat laki-laki. Perempuan lagi Ustaz, semoga yang kelima laki-laki. Perempuan lagi barangkali dari yang lain laki-laki. Astagfirullahaladzim. Nah gitu jadinya ya. Berarti kalau begitu apa? Anak itu penambah. Jadi amalan sesuatu yang menambah rezeki. Pertama Menikah. Jangan ragu. Pertama Menikah. Yang kedua Anak. Amalan menambah
menambah rezeki? Yang pertama, Menikah. yang kedua, Punya anak. jadi kalau begitu adanya anak, maka orang tua tambah rezekinya. Amin kan dong? Biar. Monggo. Memang. Ya Allah, yang belum punya, yang belum nikah, semoga diberikan jodoh. Ya. Kita udah punya anak. Khadijah adalah satu perempuan yang memimpin perempuan di sorga. Amin. Selain Fatimah, Asiah dan Maryam. Khadijah, dia nanya, gimana kalau belum nikah tapi udah punya anak? Ya tetap aja itu akan nasabnya kembali kepada ibunya. Makanya tetap diberikan rezeki. Tidak ada binatang yang melata, maka semuanya sudah ditanggung rezekinya. Ya, jadi anak penambah apa? Rezeki. Nah, Bu, ayat ini difoto nih. Suratnya 42. 42. Ayatnya 50. 50. Berapa ayatnya? 50. Li, tahu nggak nih 50 Li? Oh ya udah ya, alhamdulillah ya. Berapa ayat? Berapa suratnya? 42. 42. Ayatnya 50. baca dari 59. Baca dari 59. Yuk sama-sama ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Mbak Elva, tolong dipegang. Semoga ada kemudahan setelah ini. Amin ya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Angkat sama. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha. Liman yasha'u inasa. 49 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Terus? Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Terus Memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. ada nggak orang tua anaknya semuanya perempuan empat-empatnya? Ibu ke depan dulu. Saya maulid Nabi di Condet. Ada qori ustadz baca Quran. Selesai dia baca Quran, kita berdua ngobrol. Dia bilang anak saya Ustadz Hashim 9. Anaknya berapa? 9. Berapa perempuan lakinya Pak Ustadz? 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan, 5 perempuan, 6 perempuan, 7 perempuan, 8 perempuan, bontot terakhir kata dia laki. Emang maunya siapa? Allah. Cuman anak saya 2 perempuan, denger dia jiper, berarti harus ke 9 dulu baru punya anak laki sendiri. Berarti emang maunya siapa tadi itu? Allah. Kita nggak bisa ngatur Allah, emang maunya Allah. Teruskan lagi Mbak Eva, yang kedua. Dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Ada nggak orang tua anaknya 3-3-nya laki semuanya? Depan rumah Ustadz ada driver namanya Mas Pendi. Anaknya 7-7-nya laki semua. 7-7-nya. Nambah lagi nggak Mas Pendi? Enggak, karena Allah suka angka 7. Pintu neraka, jumlah langit, jumlah bumi seperti langit. Kalau dalam sehari dalam seminggu, tawaf, sa'i, melempar jumrah, jenazah diletakin di liang lahat, dia akan ditanya setelah kita ninggalin dia. Dan situlah Pak Ustadz, saya nggak mau nambah anak, cukup 7 laki semua. Karena kata istrinya kalau nambah kemungkinan laki lagi. Emang maunya siapa? Allah. Yang 50, potong yang 50. Silakan. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadi Dia menganugerahkan apa tadi? Jenis laki-laki Sini. dan perempuan. Pertama perempuan, kedua perempuan, 3 laki. Ada nggak yang begitu? Ada. Siapa? Tadi ya?
Padi. Ini gak denger astagfirullah. Betul ya? Pertama perempuan, kedua Perempuan. ketiga. Laki. Berarti kalau Ustaz yang ketiga Laki-laki insyaallah. coba ulangi Bu Khadijah. Gimana tadi? Program. Bisa? Program. 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 Wahai Ibu Khadijah, berapa anak Ibu? Satu. Terusin lagi, bayar Pak. Sekali lagi. Ya. Dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Ulangi lagi yang terakhir. Dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau begitu mandul maunya siapa? Allah. Nah dari situ kita bisa pahami kalau ada teman mandul, hina nggak? Hina nggak? Tapi rezekinya tetap ada nggak? Emang maunya Allah dia mandul, tapi dengan kemandulannya bisa jadi itu jalan dia menuju apa? Ya Allah berikan saya anak sampai tua nggak punya anak, maka doanya disimpan sebagai tabungan di akhirat. Itu jalan dia menuju apa? Surga. Berarti anak itu pemberian Allah, bukan hanya penambah rezeki, tapi sebenarnya adalah pemberiannya siapa? Ada yang orang tua anaknya laki semua, ada orang tua anaknya perempuan semua, ada orang tua anaknya laki dan ada Allah jadikan mandul. Maka orang yang mandul tidak hina, emang itu maunya Allah. Bisa dipahami nggak semua? Nah, sebelum saya teruskan dikit lagi, ada yang tanya nggak? Ada yang tanya sampai sini? Apa? Ya Allah, harus duduk ya kayaknya nih. Ya Allah, sabar ya Allah. Semoga berkah selalu, semoga berkah selalu. 3. Amalan penambah apa nih? Rezeki. Amalan penambah rezeki. Quran suratnya 71 ayatnya 10 sampai 12. Terakhir ya. Berapa tadi ini? 71. 71 Nuh. ayatnya berapa? 10 sampai 12. 10 Sampai sampai 12. 71 ayat berapa tadi? 10 sampai 12. 10 sampai 12. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Fakultustaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara. Silakan Pak Helva, angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Banyak istighfar. Kan fakultus taghfiru. Banyak apa? Astaghfirullah hal azim, atau cukup astaghfirullah. Astaghfirullah hal azim, atau sayyidul istighfar. Tidak lihat handphone bareng-bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang enggak hafal illa anta ditanya. Ya. Silakan Mbak Eva. Silakan dari 10 Angkat suara dari 10 dulu.
Maka aku berkata Ya. kepada mereka, Terus? mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ayat 11-nya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat. Jadi kalau begitu, apabila orang sering istighfar, Allah berikan apa? Hujan lebat. Kalau begitu, amalan pendatang air hujan diantaranya banyaklah istighfar, permohonan ampun. Kedua, lihat sesuai dengan pembahasan kita. Lihat kedua, Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. berarti orang yang sering istighfar, hartanya nambah, anaknya diberikan. Berarti kalau begitu, amalan pendatang rezeki selain apa nih tadi nih? Menikah, punya anak, Yang ketiga banyakin, istighfar. banyakin. Istighfar. Jadi kalau begitu istighfar itu bukan hanya permohonan ampun, tapi mengundang datangnya. Alhamdulillah. Ya, Pak Rifki, amalan pendatang rezeki yang pertama apa nih? Nikah. Setelah itu berapa anak bapak? Satu. Laki perempuan. Usianya? Oh, satu. Emang maunya siapa? Mau nggak dulunya dua? Tapi kok emang maunya siapa? Allah. Nambah apa nih? Emang apa saya? Mulai. Suaminya menikis. Punya apa nih? Rezeki. Ternyata orang tua dan anak keluarga itu perbanyak apa? Istighfar. Maka amalan pendatang rezeki yang kedua adalah yang kedua berapa tuh ya? Ketiga, istighfar. Yang ketiga banyakin Istighfar. minimal pagi 100, sore 100. Maka istighfar 100 habis subuh, 100 habis asar, termasuk kategori zikir pagi dan jangan sore. Itu restoran pagi sore Pak Abdul Eva yang rendangnya enak ya. Pagi dan apa? Yuk bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Jadi amalan pendatang rezeki yang ketiga adalah perbanyak. Istighfar. Satu, dengan istighfar akan turun apa? Hujan. Akan turun apa? Jadi kalau lagi hujan banyakin istighfar, banjir. Terus Semoga Bang Ari yang selalu videoin saya panjang umur sehat tambah rezeki berangkat lagi. Iya juga sih. Kalau pakai logika kita, istighfar hujan, udah hujan banyak istighfar tambah hujan banjir. Iya, benar juga sih ya. Tapi kadang dapat dari mana pikiran kayak begitu ya? Nah ya, yang kedua dengan istighfar Allah nambah apa tadi? Harta. Dan nambah apa? Anak. Berarti kalau begitu istighfar adalah pendatang rezeki. Kapan istighfar yang paling utama? Saya kaget. Ya Allah ya Rahman, la haula wala quwwata illa billah. Wallahi baru kali ini saya seperti ini. Suratnya 51 ayat 18. Dapatkan jodohnya ya Allah. 50 berapa tadi? 50 berapa? 51. Nama suratnya apa? Al-Dariyah. Al-Zariyah. Ayatnya dari mulai 15, 16, 17, 15, 16, 17. Udah itu aja dulu. Ayo Mbak satu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Jadi orang yang bertakwa menikmati surga dan menikmati mata air surga. 2. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi penduduk surga menerima kenikmatan surga apa yang Allah berikan. Bisa dipahami? Bisa. Bu, manusia masuk surga, Allah berikan nikmat. Mereka apa? Mengambil. Itulah kalimat di sini. Bisa dipahami ya? Teruskan lagi Bu Elva.
Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi amalan pendatang biar dia masuk surga adalah muhsinin, berbuat. Siapa dia? Mutakin yang di awal tadi, orang bertakwa di surga dan menikmati mata air. Siapa dia? Muhsinin, dulunya berbuat baik. Hablum. Kedua, silakan. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Orang bertakwa yang dijamin surga dan menikmati mata air surga, dia itu rajin tahajud. Pak Rifki, tahajud itu hablum minallah atau hablum minannas? Hablum minallah. Berarti kalau begitu pengen masuk surga, hablum minannasnya bagus, hablum minallah juga apa? Bagus. 3. Dan pada akhir malam Lihat ayat 18. Lihat ayat 18. Sama-sama ikuti saya. Wabil ashari Wabil ashari hum yastaghfirun. hum yastaghfirun. Waktu makan malam menjelang azan subuh di waktu Ramadan namanya makan apa? Sahur. Enggak tadi sahur ngomongin itu. Ya Allah, kok saya salahin dulu di sini ya. Sini deh. Sahur. Waktu sahur kapan? Menjelang azan subuh. Namanya ashar. Hum itu orang bertakwa. Yastaghfirun, istighfar. Maka orang bertakwa yang dijamin surga. Janjinya Allah, orang bertakwa dijamin apa? Surga. Maka di akhir malam dia Berarti kalau begitu istighfar yang paling utama dari sekian banyak waktu adalah di penghujung Malam. Akhir malam. di akhir malam menjelang azan. Namanya waktu apa? Sahur. Ya kalau ashar banyaknya, kalau sahur satunya. Maka semalam dan besok kita habis assalamualaikum zikir astagfirullahaladzim. Banyakin apa? Maka istighfar itu pengundang rezeki, permohonan ampun, dan yang paling utama adalah menjelang azan subuh. Namanya waktu apa? Sahur. Apa Pak Diki? Bukan sahur. Sahur. Apa? Fokus ke saya. Orang bertakwa dijanjikan apa? Allah ingkar janji nggak? Nabi Muhammad ingkar janji nggak? Ustaz? Ada nggak Ustaz yang janjinya datang tiba-tiba nggak datang? Sudah ya, 1 jam 25 menit. Ustaz pamit ya. Ya. Yang paling enak yang ngomong apa yang dengar. Ini acara ketiga saya. Tadi saya subuh di Pondok Kelapa, jam 10 kajian di Panglima Polim, jam 1 di Sinta, jam 4 saya di Cempaka Putih. Dan nanti jam habis isyanya saya di Jerupang, Serpong, ada walimah safar. Maka ada salam dari my wife for you all. Semoga ibu sini deh. Kalau saya, bu salam ya buat suami enak. Ibu salam ya, Ustaz salam ya buat istri enak. Jelas ya? Ketemu Bang Ari. Bang Ari salam ya dari saya buat istri. Jelas ya semuanya ya? Jelas ya? Ibu ketemu ibu, salam ya buat suami nggak enak. Ya bisa dipahami maksud saya ya. Itu etika dalam penyampaian salam. Jadi kalau Ustaz salam ya Ustaz buat istri ya, yang nyampein ibu masih enak didengarnya. Ya, ini salam jadi buat istri dari saya. Enak. Tadi yang pulang, mah dapat salam dari Ustaz lumayan. Ini akan jadi masalah ya. Semoga ada berkahnya, semoga ada manfaatnya. Ini pemerintah besok memutuskan kapan hari raya Idul Adha-nya. Jika pemerintah memutuskan 1 Zulhijjah hari Selasa, berarti diusahakan puasa sunnah. Ya saya dipotong lagi, saya mohon sabar ya Allah, sabar ya Allah. Ya, tapi Muhammadiyah sudah menentukan.
Tapi kalau saya pribadi mengikuti keputusan pemerintah. Jika ibu mengikuti ormas yang lain silakan, masing-masing kita punya prinsip asalkan jangan timbul perpecahan. Maka saya menunggu sidang isbat. Kalau umpama sini sebentar yuk, ibu fokus ya. Kalau pemerintah memutuskan malam Selasa 1 Zulhijjah hari Selasa itu puasa kita ya. Sampai kapan? Sampai sehari menjelang Idul Adha. Ada rezeki ibu, Pak Adi semuanya, ada rezeki nabung beli hewan kurban. Dan alhamdulillah saya tiap tahun jual hewan kurban. Tapi jamaah hakim nggak ada yang beli sama saya. Ada yang beli sama saya sapi harganya 35 juta, dilebihin 36,5, 1,5. Salah nih bu, saya balikin bu, nggak usah Pak Ustadz, itu buat Pak Ustadz sama keluarga. Ntar dijadikan dimakan jadi darah daging, dipakai tenaganya buat tausiah. Saya kebagian pahala juga. Apa di pikiran saya? Ini baru jamaah pengajian saya. Semoga ada barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya mau tanya dulu apa yang saya sampaikan. Mudahkan ya Allah jamaah menjawabnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu semua, Allah punya sifat menyempitkan, melapangkan. Apa bahasa Asmaul Husnanya? Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nama kembarannya? Yang kedua. Yang kedua, sebutkan amalan penambah rezeki ada 3. Nikah. Nikah. Banyak istighfar. Banyak apa Istighfar. Terakhir, apa hukumnya istri ambil uang suaminya tanpa izin? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.